Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelino Haryadi Nugroho, NPM 1912011071, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sedang menempuh mata kuliah Lembaga Perwakilan dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Ridwan, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai substansi terjemahan tematik dari The Oxford Handbook of Legislative Studies, khususnya dalam bahasan Legislative Institution and Government Coalition. Bahasan lembaga legislatif dan koalisi pemerintah didasari oleh kebutuhan banyak pihak akan tata kelola koalisi dengan tujuan kebijakan yang saling bertentangan untuk memerintah bersama. Kebutuhan untuk berkompromi ditambah dengan akuntabilitas pemilu yang terpisah menimbulkan ketegangan dalam kabinet multipartai yang dibungkam dalam pemerintahan satu partai. Dalam bab ini, ditinjau bagaimana partai-partai berpartisipasi dalam koalisi memanfaatkan lembaga parlemen untuk menghadapi tantangan ini. Secara khusus, proses legislatif dapat memungkinkan partai untuk terlibat dalam pengambilan posisi untuk membedakan diri mereka dari mitra koalisi mereka, dan untuk meneliti dan mengubah undang-undang yang diperkenalkan oleh menteri yang terkait dengan partai lain. Sifat lembaga legislatif yang tepat, yang terpenting, kekuatan sistem komite sangat penting dalam melakukannya. Bab ini memberikan data lintas negara tentang kekuatan lembaga legislatif dan mendiskusikan implikasi yang lebih luas bagi pentingnya lembaga legislatif dalam sistem parlementer. Bahasan ini dibagi menjadi beberapa subbab, antara lain yang pertama, lembaga legislatif dan pengambilan posisi yang terdiri atas pidato parlemen. Pidato parlemen memberikan kemungkinan bagi masing-masing legislator untuk berbicara tentang isu-isu kebijakan yang penting. Pihak-pihak yang memerintah bersama dapat menggunakan kesempatan berbicara ini untuk membedakan diri mereka sendiri dari mitra mereka. Sampai saat ini, para ahli telah memeriksa dua jenis pembuatan pidato legislatif yang berbeda, yaitu pada saat waktu tanya jawab parlemen dan debat parlemen tentang undang-undang yang disponsori pemerintah. Misalnya, dalam penyelidikan parlemen Belgia, Dandoy menemukan hubungan antara keanggotaan koalisi dan jumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada menteri pemerintah. Artinya, sebagian besar pertanyaan cenderung diajukan oleh pihak oposisi. Dalam studi terpisah dari parlemen Belgia dan Denmark, Vliegenhart dan Walgraaf juga menunjukkan bahwa partai oposisi lebih cenderung mengajukan pertanyaan daripada partai pemerintah, terutama pada isu-isu yang menonjol bagi mereka yang menerima liputan media yang signifikan. Singkatnya, bukti empiris terbatas yang tersedia hingga saat ini menunjukkan bahwa waktu tanya jawab terutama berfungsi sebagai forum untuk oposisi, bukan anggota pemerintah. Sehubungan dengan perdebatan tentang undang-undang pemerintah, bagaimanapun, temuan konsisten dengan gagasan bahwa partai koalisi menggunakan kesempatan berbicara untuk pengambilan posisi. Martin dan Van Berg, misalnya, fokus pada pidato legislatif tentang RUU pemerintahan di Belanda dan Jerman. Ketika berhadapan dengan undang-undang yang memecah belah, di mana setidaknya satu partai di pemerintahan harus membuat kompromi yang signifikan. Para pemimpin partai koalisi harus secara khusus memerhatikan reaksi para pendukung mereka. Para pemimpin partai memiliki insentif yang lebih besar untuk membenarkan posisi partai dalam undang-undang tersebut dan untuk meyakinkan para pendukung bahwa partai telah berjuang keras untuk mewakili kepentingan mereka. Upaya-upaya seperti ini kemungkinan besar akan tercermin dalam partisipasi yang lebih luas dalam debat legislatif, karena perwakilan partai perlu memberikan argumen yang meyakinkan untuk kompromi tersebut. Berbeda dengan temuan pertanyaan parlemen sebelumnya, dengan demikian, tampak bahwa perdebatan tentang undang-undang pemerintah merupakan forum kunci bagi partai koalisi untuk membedakan diri dari mitra mereka. Dalam subbab ini, yang kedua adalah perundang-undangan dan amandemen. Peluang untuk memperkenalkan undang-undang memberikan peluang yang jelas untuk pengambilan posisi dengan menyoroti isu-isu mana yang menjadi agenda sebuah partai, serta posisi substantif yang diambil partai tersebut terhadap isu-isu ini. Karya terbaru Fortunato menunjukkan bahwa amandemen legislatif
juga dapat menjadi tujuan pengambilan posisi bagi partai-partai pemerintah. Berdasarkan karya Fortunato dan Stevenson, ia menghubungkan insentif partai koalisi untuk menawarkan amandemen, persepsi pemilih tentang kedekatan ideologis dengan mitra mereka. Ketika pemilih melihat partai mitra secara ideologis, mirip dengan partai menteri yang mengusulkan RUU, mitra memiliki insentif yang lebih besar untuk membedakan dirinya dengan menawarkan amandemen yang lebih luas. Kemudian, subbahasan yang kedua adalah mengawasi perlindungan koalisi yang dibagi lagi menjadi dua topik. Yang pertama adalah mengawasi di luar parlemen. Dalam batas tertentu, pengawasan semacam itu bisa terjadi langsung di tingkat kabinet. Misalnya, pemerintah terkadang membuat kabinet dalam yang terdiri dari para pemimpin partai koalisi serta komite kabinet yang berbasis masalah untuk memeriksa proposal kebijakan. And the Wack and Timmermans menyajikan bukti bahwa partai koalisi cukup sering menggunakan mekanisme internal ini. Tetapi yang penting, mereka menemukan bahwa mitra secara sistematis lebih sedikit cenderung mengemukakan pada isu-isu memecah belah. Dan pada prinsipnya, tentu saja, mekanisme tingkat kabinet seperti ini menghadapi kendala penting. Kekuatan yang sama yang pertama-tama membutuhkan delegasi juga menyeratkan bahwa pemantauan tingkat kabinet hanya dapat digunakan untuk sebagian kebijakan. Tidak mungkin bagi kabinet untuk menyusun bersama semua proposal kebijakan. Oleh karena itu, secara teoritis atau empiris, bahwa lembaga tingkat kabinet cukup sebagai perangkat pengawasan dalam pemerintahan multipartai. Yang kedua, mengawasi di dalam parlemen. Untuk menangkap variasi dalam divisi internal koalisi pada proposal kebijakan yang berbeda, Martin and Van Bert mengandalkan survei ahli yang dilakukan oleh Laver and Hahn dan Benoit and Laver yang memberikan perkiraan posisi kebijakan partai pada beberapa dimensi, bersama dengan perkiraan arti penting setiap dimensi ke partai. Temuan mereka menunjukkan bahwa dalam sistem di mana lembaga parlemen kuat, pemerintah koalisi dapat menggunakan lembaga tersebut untuk menyelesaikan masalah keagenan mereka. Mitra dalam sistem ini dapat menggunakan proses tinjauan legislatif untuk mengumpulkan informasi tentang proposal kebijakan menteri yang lebih mungkin melakukannya pada isu-isu konfliktual. Selain itu, mitra lebih cenderung memaksakan perubahan pada proposal ini ketika mereka menyimpang secara signifikan dari kompromi koalisi. Analisis mereka juga mengungkapkan interaksi yang menarik antara lembaga tingkat parlemen dan kabinet dalam sistem ini. Khususnya ketika mitra koalisi memiliki menteri muda bayangan yang ditempatkan di kementerian yang mengusulkan. Tingkat pengawasan oleh komite parlemen lebih kecil daripada ketika tidak ada menteri bayangan muda. Itu adalah menteri junior bayangan cenderung memainkan peran pengganti komite yang kuat dalam hal pengumpulan informasi. Namun, dalam hal bertindak berdasarkan informasi ini, menteri muda bayangan tidak berfungsi sebagai pengganti proses legislatif. RUU yang tidak disetujui oleh mitra koalisi adalah diamandemen lebih luas oleh komite legislatif. Sebaliknya, mana lembaga parlemen lemah, mitra koalisi secara aktif tidak dapat untuk mengawasi tawar-menawar koalisi selama periode tinjauan legislatif. Yang penting, mereka tidak menemukan bukti bahwa partai oposisi dapat menggunakan lembaga legislatif untuk mengawasi menteri-menteri pemerintahan. Artinya, daripada memfasilitasi pengawasan parlemen atas kabinet secara keseluruhan, lembaga legislatif yang kuat penting terutama untuk menyelesaikan ketegangan koalisi internal. Dan subbahasan yang terakhir adalah membahas kemungkinan eksistensi. Seperti yang telah dikemukakan di awal, gesekan antara perlunya kompromi dalam pemerintahan multipartai dan memberikan terlalu banyak biaya yang muncul karena mitra koalisi harus membuat kebijakan bersama, tapi dimintai pertanggungjawaban terpisah oleh pemilih. Lembaga legislatif merupakan satu set alat yang dapat digunakan partai koalisi untuk mengurangi gesekan ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat berbagai banyak kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.